Assalamualaikum Ibu Anak Nagari, perkenalkan nama saya Farinda Febriansyah Putri dengan NIM 3 terakhir 142230305. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS saya, yang dimana soal pertama ini mengenai absorption and variable costing. Nah, di sini itu sudah dijelaskan mengenai dua divisi dalam suatu perusahaan, divisi meja dan juga divisi kursi. Jadi yang pertama itu adalah hitung unit product cost, value of ending inventory, dan juga operating income dari masing-masing divisi tersebut. Jadi yang pertama itu ada menghitung unit product cost. Nah, di sini unit product cost-nya itu dalam metode absorption itu yang dihitung itu adalah bahan baku, TKL, variable overhead, dan juga overhead tetap. Nah, sudah dijelaskan, sudah di dalam informasi tadi, bahwa di divisi meja itu bahan bakunya sebesar 35.000, TKL ada 42.000, variable overhead ada 27.000, overhead tetapnya itu ada 20.000, sehingga totalnya itu unit produk cost-nya untuk divisi meja itu adalah 124.000. Sedangkan di dalam divisi kursi itu bahan bakunya sebesar 12.000, lalu TKL ada 21.000, variable overhead ada 10.000, overhead tetapnya itu 9.000, sehingga totalnya unit produk cost divisi kursi itu sebesar 50. Lalu selanjutnya itu uh, menghitung value of ending inventory. Nah, sebelum menghitung value of ending inventory, itu kita harus menghitung dulu jumlah unit persediaan akhirnya. Di mana untuk menghitung jumlah unit persediaan akhir itu ada unit yang diproduksi, lalu dikurangkan dengan unit yang terjual, sehingga hasilnya itu adalah persediaan akhir dari divisi tersebut. Dalam soal tadi, itu unit yang diproduksi itu ada 112 unit di divisi meja dan unit yang terjual itu sebesar 100, sehingga persediaan akhirnya itu sebesar 12 unit. Nah, kalau misalkan di divisi kursi itu, unit yang diproduksi itu sebesar 215, dan unit yang terjual itu 188, sehingga persediaan akhirnya itu sebesar 27 unit. Sehingga kita bisa menghitung value of ending inventory-nya, yaitu dengan 124.000 dikali 12, yaitu Rp1.488.000, dan yang di divisi kursi itu 52.000 dikali 27, sehingga hasilnya itu Rp1.404.000. Selanjutnya yang ketiga itu yang diminta untuk menghitung operating income dari setiap divisi. Di mana untuk menghitung operating income ini bisa dengan menghitung penjualan, lalu dikurangkan dengan variable expense, lalu dikurangkan lagi dengan fixed expense. Jadi tadi kan sudah dijelaskan juga dalam soal bahwa harganya itu, per unit itu sebesar 150.000 untuk divisi meja. Jadi penjualannya ini yang tadi terjual itu kan ada 100 unit. Nah, jadi 100 unit itu dikalikan dengan Rp150.000, sehingga penjualannya itu sebesar Rp15.000.000. Lalu variable expense-nya itu dari unit product cost dikalikan dengan unitnya. Jadi 124.000 dikali dengan 100, sehingga hasilnya 12.400. Lalu fixed expense-nya itu diambil dari fixed administrative expense sebesar Rp650.000. Sedangkan yang fixed overhead per unit-nya itu masuk ke dalam variable cost per unit. Mohon maaf, maksudnya masuk ke dalam unit product cost tadi perhitungan kita di awal. Itu. Nah, sehingga hasilnya operating income-nya itu sebesar Rp1.950.000. Lalu untuk divisi kursi sendiri itu penjualannya ada Rp12.220.000, diambil dari harganya itu tadi sebesar Rp65.000 dikali dengan 188 unit yang terjual. Sehingga nantinya fix variable expense-nya itu sebesar Rp52.000 dikali dengan 188, misalkan Rp9.776.000. Nanti dikurangkan juga fixed expense-nya itu sebesar Rp520.000, sehingga operating income-nya sebesar Rp1.920.000.
Selanjutnya, selain diminta dari metode absorption, selain itu juga ada metode variable costing. Nah, perbedaannya untuk menghitung unit produk cost-nya itu, yang dihitung dalam metode variable costing itu hanya tiga, yaitu ada bahan baku, TKL, dan juga overhead variable. Di mana tadi sudah sama saja angkanya. Di divisi meja itu bahan bakunya 35.000, tenaga kerja langsungnya itu sebesar 42.000, dan overhead variabel itu sebesar Rp27.000, sehingga hasilnya itu unit produk costnya sebesar Rp104.000. Sedangkan di divisi meja bahan bakunya 12.000, TKL 21.000, overhead variabel 10.000, sehingga unit produk costnya itu sebesar Rp43.000. Lalu value of ending inventory-nya itu nanti 104.000 dikali dengan 12 tadi persediaan akhir. Jadi sehingga hasilnya sebesar Rp1.248.000. Lalu untuk yang divisi kursi itu 43.000 dikali 27, sehingga value of ending inventory di divisi kursi itu ada Rp1.161.000. Lalu untuk operating income-nya itu ada sama perhitungannya, yaitu penjualan dikurangi dengan variable expense, lalu dikurangi dengan fixed expense, yaitu 15 juta tetap sama, tapi variable expense-nya ini diambil tadi dari sini lagi, dari unit produk cost, jadi 104.000 dikali dengan 100, sehingga hasilnya Rp10.400.000 dikurangi dengan Rp610.000, sehingga operating income-nya itu dengan metode metode variable costing itu sebesar Rp3.930.000. Sedangkan di divisi kursi itu penjualannya Rp12.220.000 dikurangi dengan Rp8.084.000 dikurangi dengan fixed expense sebesar Rp529.000, sehingga operating income-nya itu sebesar Rp3.607.000. Lalu pertanyaan yang 1B itu mengenai mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut. Divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut. Jadi terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode, yaitu adalah metode absorption dan metode variable costing, karena dalam metode absorption costing ini itu membebankan semua biaya overhead itu baik overhead tetap maupun juga overhead variabel ke harga pokok produk. Nah, yang dimana ini berarti sebagian biaya tetap itu bisa tertahan dalam persediaan akhir. Nah, sedangkan dalam metode variable costing itu hanya membebankan biaya variabel ke harga pokok produk, sedangkan biaya tetap itu langsung dibebankan ke periode berjalan. Nah, lalu divisi mana yang paling menguntungkan itu ada berdasarkan masing-masing metode itu adalah divisi meja. Pertanyaan kedua yaitu mengenai investment center atau profitability. Jadi yang pertama itu yang A itu average operating asset, margin, turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. Jadi yang pertama itu untuk menghitung average operating asset dari divisi meja maupun divisi kursi. Yang dimana rumusnya itu adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dengan 2. Jadi divisi meja itu tadi persediaan awal 124 unit dibagi dengan jumlah dari persediaan awal dan juga persediaan akhirnya sebesar 124 unit, lalu dibagi 2 sehingga average operating asset itu 62. Sedangkan di divisi kursi, jumlah dari persediaan awal dan persediaan akhirnya itu sebesar 215 unit, lalu dibagi, maksudnya dibagi 2, yaitu sebesar 100 mohon maaf, dalam divisi kursi itu average operating asset-nya itu persediaan awalnya sebesar 215 unit, lalu persediaan akhirnya itu sebesar 27 unit, lalu dibagi 2 sehingga average operating asset-nya itu sebesar 121 unit. Lalu marginnya itu dengan rumus operating income
Nah, di sini itu memakai operating income dari absorption cost, lalu dibagi dengan penjualan. Jadi operating income-nya itu tadi sebesar 1.950.000 dibagi dengan 15 juta, yaitu 15 juta adalah dari sales-nya, di mana ada 150 unit yang terjual, 100 unit yang terjual dengan harga 150.000, yaitu marginnya sehingga menjadi 13%. Lalu di divisi kursi itu operating income dari absorption cost-nya itu sebesar Rp924.000 dibagi dengan penjualannya Rp12.220.000 sehingga marginnya itu sebesar 15,74%. Selanjutnya itu mengenai turnover, itu rumusnya adalah sales dibagi dengan average operating assets, di mana penjualan tadi itu sebesar 15 juta dibagi dengan average operating assetnya itu sebesar 62, sehingga turnovernya itu hasilnya sebesar 241.935,484. Lalu di divisi kursi itu salesnya itu ada 12.220.000 dibagi dengan average operating assets sebesar 121 sehingga turnovernya sebesar 191.991,736. Lalu ROI-nya itu dengan rumus margin dikali dengan turnover. Itu marginnya dari divisi meja tadi kan 13%. Lalu dikali dengan turnovernya. Turnover dari divisi meja itu sebesar 241.935,484. Itu hasilnya sebesar 31,45%. Lalu ROI dari divisi kursi itu 15,74% dikali dengan 109.991.736. Itu hasilnya sebesar 15,89. Lalu nomor 2B itu kita yang diminta adalah hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return-nya itu sebesar 10%. Jadi residual income ini rumusnya itu adalah operating income dikurangin dengan minimum rate of return dikali dengan average operating asset. Jadi dalam divisi meja tadi operating income itu kan sebesar Rp1.950.000. Lalu dikurangi dengan minimum of rate return-nya dikasih di dalam soal itu sebesar 10% dikali dengan average operating asset yang tadi sebesar 62. Jadi 1.950.000 ini dikurangkan dengan 6,2, yaitu hasilnya adalah 1.949.993,8 rupiah. Lalu untuk dalam divisi kursi itu operating income-nya tadi sebesar 1.924.000 rupiah dikurangkan dengan 10% dikali dengan 120% dikali dengan 121 unit sehingga hasilnya itu 12,1. Jadi 1.924.000 rupiah dikurangi dengan 12,1, yaitu hasilnya sebesar 1.923.987,9 ribu rupiah. Lalu pertanyaannya yang ketiga itu adalah apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup dan juga mengapa. Nah, jika manajemen ini harus menutup, dalam tanda petik harus menutup salah satu divisi hanya berdasarkan kinerja keuangan, maka divisi kursi adalah kandidatnya karena yang lebih layak itu adalah divisi kursi karena ROI-nya itu jauh lebih rendah dari itu kurang efisien dan residual income-nya juga sedikit lebih kecil dan juga operating income-nya jauh lebih rendah. Soalnya tuh aku pakai 2 akun kan, Bu. Tiga. Selanjutnya nomor 3 itu mengenai analisis cost, volume, and profit. Jadi yang pertama itu hitung kontribusi margin per unit dan break even point atau BEP dalam unit dan rupiah. Untuk divisi meja, gunakan unit produksi 112 unit untuk menghitung fixed overhead. Selanjutnya itu kontribusi margin per unit itu dengan mengurangkan harga jual variable cost dengan
unit produk cost dari metode variable costing. Jadi 150.000 dikurangi 140.000 dengan hasilnya itu 46.000. Lalu untuk BAP-nya sendiri itu dengan rumus biaya tetap dikurangi dengan margin kontribusi per unit. BAP dalam rupiahnya itu BAP unit dikali dengan selling price-nya. Jadi BAP unit itu sebesar dicarinya itu dengan BTP itu sebesar 2.890.000 dibagi dengan 46.000 yaitu sebesar 63 unit. Jadi PIP dalam rupiahnya 63 dikali dengan 150.000 yaitu sebesar 9.450.000. Lalu yang B-nya itu pertanyaannya jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10 juta untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? Jadi target labanya itu sama dengan fixed cost tambah target profit dibagi dengan contribution margin per unit. Jadi 2.890.000 tambah dengan 10 juta dibagi dengan 46.000. Jadi 2.890.000 dibagi tambah 1 juta itu sebesar 12.890.000 dibagi dengan 46.000. Jadi targetnya itu 280 unit. Dan jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Jadi apabila hanya mampu jual 90 unit, terjadi penjualan 90 dikali 150.000, yaitu 13.500.000 dikurangi dengan total biaya variabelnya 90 dikali 104 sebesar 9.360.000, menghasilkan total margin kontribusinya sebesar 4.140.000. Sebesar 2.890.000, menghasilkan laba operasinya itu 1.250.000. Jadi jika perusahaan hanya mampu memproduksi 90 unit, perusahaan tetap akan untung karena menerima laba 1.250.000 rupiah. Selanjutnya nomor 4 yaitu adalah PT Veteran ini mendapatkan 2 tawaran khusus dari perusahaan lain, di mana tawaran pertama adalah pesanan 400 unit kursi di harga 57.000 rupiah yang akan menimbulkan biaya tambahan biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah untuk membayar lembur karena kapasitas produksi kurang. Lalu tawaran duanya itu adalah pesanan 300 unit kursi di harga 54.000 rupiah namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam kapasitas produksi normal. Lalu kita diminta untuk hitung dan bandingkan laba yang diperoleh dari kedua pesanan khusus tersebut dan tentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Jadi kita di sini tulis terlebih dahulu untuk dengan harga ya. Banyak itu dengan nilai 300 tetap harga 54.000 rupiah dan biaya tambahan di tawaran 1 aja sebesar 1 juta rupiah. Kita membuat tabel tawaran 1 di mana penjualannya itu sebesar tadi sudah kita jawab juga di sini. Jualannya sebesar 200 ini dari yang diproduksi itu 215. Jadi bisa juga penjualannya itu 215 dikali dengan 65.000. 65.000 dengan harga sebelumnya. Jadi sebelum pesanan khusus itu sebesar 13.975.000. Lalu yang sesudah itu penjualan tetap sama itu seharga 13.975.000 rupiah. Pendapatan biaya diferensial tidak ada. Lalu pendapatan diferensialnya itu dengan 400 dikali 57.000 rupiah karena di sini kan tidak ada tawaran pertama itu unitnya itu 400 dengan harga 57.000 rupiah. Jadi total pendapatannya itu sebesar 22.800.000 rupiah.
Jadi, kalau misalkan sebelum pelaksanaan kursus itu sebesar Rp13.975.000. Nah, kalau misalkan sesudah pelaksanaan kursus itu sebesar Rp36.775.000 dan perbedaannya itu sebesar Rp22.800.000. Lalu termasuk dalam biaya variabel, yang pertama itu adalah bahan baku. Kalau misalkan sebelum tawaran khusus itu sebesar 215 unit dikali 12.000, hasilnya Rp2.580.000. Sedangkan sesudah pesanan khusus itu sebesar 400 unit dengan harga yang sama yaitu Rp12.000. Sehingga kalau dikalikan itu sebesar Rp4.800.000. Lalu perbedaannya itu sebesar Rp2.120.000. Lalu yang kedua itu biaya langsung sebelum pesanan itu sebesar 15 unit kali 1 juta harganya. Hingga hasilnya itu sebesar Rp4.515.000. Lalu sesudah pesanan kursus itu sebesar 400 unit kalikan dengan 1 juta sebesar Rp800.000. Dengan perbedaannya itu sebesar Rp3.885.000. Lalu masuk selanjutnya adalah FOH-nya. Itu kalau sebelum pesanan kursus itu sebesar 215 unit dikali dengan 10.000 harganya, jadi sehingga hasilnya itu Rp7.150.000. Lalu sesudah penawaran kursus itu sebesar 400 unit dikali 10.000 yaitu sebesar Rp4.000.000. Lalu perbedaannya itu sebesar Rp1.850.000. Dan total biaya variabelnya itu dari keseluruhan ini tiga-tiganya itu yang sebelum tawaran kursus itu sebesar Rp9.245.000, sedangkan sesudah tawaran kursus itu sebesar Rp17.200.000, sehingga biaya perbedaan itu sebesar Rp7.955.000. Setelah itu ada biaya tetap, biaya produksinya itu sebelum pesanan khusus sebesar 215 unit dikali dengan 9.000 hasilnya Rp4.935.000, sedangkan sesudah penawaran khusus sebesar 400 unit dikali dengan Rp9.000 hasilnya Rp93.600.000. Sehingga perbedaan itu sebesar Rp1.665.000. Lalu biaya tambahannya itu karena tadi ada sesudah penawaran khusus itu sebesar 1 juta, jadi kita masukkan di sini. Lalu total biaya tetapnya itu sebesar Rp4.600.000. Nah, setelah itu total biayanya itu kita jumlahkan semuanya. Yang sebelum ada penawaran kursus itu sebesar Rp11.180.000, sedangkan yang sesudah penawaran kursus itu sebesar Rp21.800.000. Nah, di net profitnya itu tadi di awal penjualannya segini dikurangi dengan Rp11.180.000 sehingga net profitnya sebelum sebelum adanya penawaran itu sebesar Rp2.995.000. Sedangkan yang sesudah itu net profitnya sebesar Rp14.975.000. Lalu yang tawaran kedua ini unitnya itu sebesar Rp300.000 dengan harga Rp54.000. Jadi penjualannya itu sebelum pesanan khusus maupun sesudah itu sama, 215 dikali 65.000 itu sebesar Rp13.975.000. Lalu pendapatan diferensialnya itu 300 karena 300 unit dikali dengan 54.000 sebesar Rp6.200.000. Jadi total pendapatannya itu sebesar yang sebelumnya itu 13 tetap 13.975.000, sedangkan yang sesudah itu ditambahkan sehingga hasilnya Rp32.175.000 dengan perbedaan Rp16.200.000. Lalu ada bahan bakunya, kita menghitung satu baik yang 215 maupun 300 unit, sehingga yang sebelumnya itu yang 215 unit itu hasilnya bahan bakunya Rp2.580.000 dan yang sudah 300 dikali Rp12.000 hasilnya Rp3.600.000. Lalu upah langsungnya itu 215 dikali Rp21.000 sebesar Rp4.515.000. Lalu yang sudah itu 300 dikali Rp21.000 menghasilkan Rp6.300.000. Lalu untuk FOA-nya sendiri itu 215 dikali 10.000 itu hasilnya Rp2.150.000 untuk sebelum penawaran khusus. Lalu yang sesudahnya itu 300 dikali Rp10.000 hasilnya Rp3 juta. Lalu untuk total biaya variabel dari ketiganya ini yang sebelum itu hasilnya Rp9.245.000, sedangkan yang sesudah penawaran khusus itu Rp12.900.000. Lalu untuk biaya tetap, biaya produksi yang pertama itu
Untuk sebesar 215 menit dikali Rp9.000, hasilnya Rp1.935.000, dan yang sudahnya itu 300 kali 9.000, totalnya Rp2.700.000. Jadi total biaya tetapnya itu sebesar Rp1.935.000, ditambah dan sesudahnya itu total biaya tetapnya itu hasilnya Rp2.700.000, dan total biayanya itu sebesar dijumlahkan semuanya itu price yang sebelum Rp11.180.000, dan yang sesudah itu Rp15.600.000. Lalu net profitnya itu kita kurangkan dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya yaitu sebesar Rp795.000 untuk sebelum penawaran, dan untuk sesudah itu Rp30.175.000 dikurangkan dengan Rp14.575.000, dikurangkan dengan Rp15.600.000, sehingga net profitnya untuk sesudah penawaran itu sebesar Rp14.575.000 dengan perbedaan Rp11.780.000. Jadi yang lebih menguntungkan itu adalah tawaran yang pertama, karena mereka itu memiliki net profit yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp14.975.000, walaupun hanya berbeda Rp400.000, tetapi tawaran dua ini lebih kecil daripada tawaran yang satu, jadi lebih menguntungkan yang pilihan satu. Seperti itu. Meskipun mereka juga memiliki net sebesar Rp1 juta, tetapi net profitnya tetap lebih tinggi. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.